Quran juga nanti yang akan memberikan syafaat bagi setiap orang yang ketika hidupnya dia mengamalkan isi Al-Quran, sering membaca Quran, mahabbah dengan Quran, maka Quran nanti, kata Rasulullah, akan datang pada hari kiamat. Dia akan meminta syafaat kepada Allah untuk diberikan kepada ahli Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrun azimun alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lindasi wa baydati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku kaum muslimin dimanapun Anda berada, salah satu keistimewaan bulan Ramadan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran dari langit. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lindasi wa baydati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, kata Allah, bulan di mana diturunkan Al-Qur'anul Karim. Quran hadir sebagai hudan, petunjuk bagi semua manusia. Quran hadir sebagai furqan. Bagaimanakah proses terjadinya turunnya Al-Quran ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadirin rahimakumullah, para ulama bersepakat turunnya Al-Quran ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui dua tahap. Hal ini diuraikan oleh seorang mufassirin terkenal bernama Imam Qurtubi. Beliau mengatakan, wala khilafun annal Qur'an unzila minal lawhil mahfuz lailatul qadri bayyanahu jumlatan wahidah. Tidak ada terjadi perbedaan di kalangan ulama, kata beliau, bahwasanya Quran itu diturunkan oleh Allah dari Lauhil Mahfuz pada malam Lailatul Qadri jumlatan wahidah, diturunnya sekaligus. Wa wudi'a fi baitil izza fi sama'id dunya. Setelah dari Lauhil Mahfuz diturunkan sekaligus. Di mana diturunkannya itu, hadirin, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkannya di Baitul Izzah. Baitul Izzah ini berada di langit dunia. Setelah Allah simpan Al-Quran ini di Baitul Izzah, baru kemudian wa kana Jibril alaihi salatu wassalam yunzilu bihi nazman, di mana Jibril alaihi salatu wassalam atas perintah Allah menurunkan Quran dari Baitul Izzah, langit dunia. Kemudian Jibril membawanya, disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
secara bertahap demi tahap. Fi awamiri wa nawahihi wal asbab. Apakah wahyu Allah yang diturunkan dari Baitul Izzah ini dalam bentuk perintah? Apakah dia dalam bentuk larangan ini wahyu Allah ini? Ataukah sebab yang lain? Wa dzalika fi 20 sanah. Beliau menjelaskan turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah, langit dunia, sampai kepada baginda Rasulullah SAW 20 tahun lamanya. Sahabatku rahimakumullah, bagaimanakah proses turunnya Al-Quran ini kepada Rasulullah SAW dari Baitul Izzah melalui perantara malaikat Jibril alaihi salatu wassalam? Diceritakan oleh Syekh Muhammad Khudri di dalam kitabnya Nurul Yakin fi Sayyidil Mursalin. Beliau menceritakan, lamma balaga alaihi salatu wassalam sinal qamari wa hiya 40 sanah arsalallahu lil alamin basyiran wa nadhira liyukhrijahum minaz zulumati jahadati ila nurul ilmi. Beliau mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menerima wahyu dari Allah tatkala Nabi itu sudah memasuki usia matang 40 tahun lamanya. Maka Nabi diutus oleh Allah kepada seluruh alam untuk memberikan kabar gembira dan peringatan, kemudian mengeluarkan manusia dari kegelapan kebodohan, kemudian mengantar manusia kepada cahaya ilmu. Maka peristiwa ini terjadi menurut beliau itu peristiwa tepatnya pada awal bulan Februari tahun 610 Masehi. Hal ini hadirinkumullah, beliau juga mengutip pendapat daripada seorang astronom bernama Mahmud Abbas Al-Falaki. Kemudian Mahmud Abbas Al-Falaki melakukan penelitian lanjutannya. Setelah beberapa bulan kemudian dia menemukan bukti baru. Ternyata peristiwa nuzulul Quran, turunnya Al-Quran kepada Rasulullah SAW itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-13 sebelum hijrahnya Nabi SAW, bertepatan dengan bulan Juli tahun 610 Masehi. Lalu hadirin rahimakumullah, bagaimana prosesnya Quran ini diterima oleh Nabi SAW? Proses Quran ini diterima oleh Nabi SAW. Pada saat itu Nabi SAW melakukan halwat, menyendiri di Gua Hira. Berapa hari Nabi berada di Gua Hira ini hadirin rahimakumullah, beliau menyendiri, jauhkan diri dari keramaian, jauhkan diri dari keluarga, anak dan istrinya hadirin rahimakumullah. Maka tiba suatu ketika, wajah sakhsun, datanglah seseorang kepada Nabi SAW sedang Nabi sedang berhalwat di Gua Hira. Maka seseorang ini yang datang kepada Rasulullah lalu dia berkata, ana Jibril wa anta Rasulullah ila hadhil ummah. Saya adalah Jibril, kata beliau, dan engkaulah Rasulullah daripada umat ini, utusan Allah daripada umat ini. Maka Nabi SAW ketika itu merasa ketakutan dengan hadirnya orang ini. Maka hadirin rahimakumullah, Jibril alaihissalam menepuk pundak daripada Rasulullah SAW. Lalu dia berkata, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Maka tatkala itu hadirin rahimakumullah, Nabi SAW mengatakan, ma ana biqari'in, ma ana biqari'in. Apa yang saya harus baca? Saya tidak bisa membaca. Mengapa Rasulullah SAW mengatakan demikian? Saya tidak bisa membaca. Apa yang saya harus baca? Kata baginda Rasulullah. Dalam kitab itu dijelaskan, fa innahu alaihi salatu wassalam ummiyuna lam yata'allamul qira'atan qabla. Di mana baginda Rasulullah SAW adalah seorang ummi. Ummi adalah tidak bisa membaca. Nabi sebelumnya belum pernah belajar membaca. Sehingga Nabi mengatakan, ma ana biqari'in. Tidak sampai di situ,
Jibril kemudian memegang pundak Nabi, kemudian ditepuknya pundak Nabi. Lalu memerintah Rasulullah, "Iqra ya Muhammad." Bacalah engkau wahai Muhammad. Namun jawaban yang sama diberikan oleh Nabi SAW dengan perkataan, "Ma ana biqari'in," apa yang saya harus baca. Kemudian ditepuklah oleh Jibril pundak Nabi yang ketiga kalinya untuk membaca, "Iqra ya Muhammad." Namun ketika itu hadirin Nabi tetap menjawab, "Ma ana biqari'in." Tatkala Nabi tidak bisa menjawabnya, Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu dari Allah. Surah Al-Alaq ayat 1-5, wahyu yang pertama turun kepada Nabi. "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam." Bahwa ayat inilah yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali diterima oleh Nabi. Setelah ayat ini turun, maka sahlah Nabi yang pada awalnya dia adalah seorang manusia biasa. Maka setelah ayat ini turun, dia sah menjadi seorang Nabi dan Rasul pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setelah kejadian itu hadirin Allah, maka Rasulullah SAW pun dalam kondisi ketakutan dan seluruh badannya kedinginan dan menggigil. Lalu dia pulang ke rumahnya menemui Khadijah. Dan ketika bertemu Khadijah, dia mengatakan, "Jamiruni, jamiruni, selimuti aku, selimuti aku." Itulah peristiwa, sekilas peristiwa bagaimana Nabi SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu hadirin Allah, apa amalan kita untuk menghidupkan nuzulul Quran ini? Bagaimana amalan kita sehingga mendatangkan mahabbah Allah pada nuzulul Quran ini, hadirin Allah? Maka para ulama mengatakan ada 3 amalan yang dapat kita lakukan. Yang pertama, pada saat turunnya Quran, malam-malam turunnya Quran ini, marilah kita memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Hidupkan setiap waktu dari puasa kita, setiap detik dan menit yang kita lalui dengan membaca Al-Quranul Karim. Jangan jauhkan diri kita dengan Quran, dekatkan diri kita dengan Quran, hadirin Allah. Mengapa demikian? Quran sebagai hudan, petunjuk, sebagai pegangan hidup. Quran sebagai furqan, pembeda. Quran sebagai syifa, pengobat. Quran juga nanti yang akan memberikan syafaat bagi setiap orang yang ketika hidupnya dia mengamalkan isi Al-Quran, sering membaca Quran, mahabbah dengan Quran, maka Quran nanti, kata Rasulullah, akan datang pada hari kiamat. Dia akan meminta syafaat kepada Allah untuk diberikan kepada ahli Al-Quran. Nabi mengatakan, "Iqra'ul Quran," bacalah Quran, "fa innahu ya'ti yaumul qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Quran, karena sungguhnya Quran akan datang pada hari kiamat. Dia akan memberikan syafaat bagi yang dulunya menjadi ahlul Quran. Yang kedua, Quran akan mengangkat derajat seseorang di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Quran juga akan merendahkan derajat seseorang di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Quran akan mengangkat derajat suatu bangsa dan merendahkan suatu bangsa ketika mereka jauh dari Quran. Hadis Nabi SAW mengatakan, "Inna hadzal aqwam yarfa' bihadzal kitab wa yudha'u bihil akharin." Sesungguhnya kaum ini, kata Rasulullah SAW, akan diangkat derajat mereka di hadapan kaum yang lainnya. Bahkan derajat mereka akan diangkat di hadapan Allah dengan Al-Quran. Ketika mereka hidup bersama dengan Quran, mereka tadabbur Quran, kemudian mereka mahabbah dengan Quran, derajat mereka akan diangkat oleh Allah di hadapan manusia.
maupun derajat mereka akan diangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, Quran ini juga yang bisa merendahkan derajat suatu kaum, seseorang di hadapan manusia maupun juga di hadapan Allah. Wa yudau bil akhirin. Maka jangan heran hari ini Allah, kaum muslimin jumlahnya cukup banyak, tapi kondisinya memprihatinkan. Kaum muslimin jumlahnya luar biasa. Masjid yang dibangun itu beribu-ribu masjid. Namun hadirin rahimakumullah, mereka jauh daripada Al-Quran. Yang ketiga, kata Nabi SAW, dengan Al-Quran akan menjadi diri kita menjadi yang terbaik. Dia belajar Quran, kemudian mengamal Quran, dia akan menjadi pribadi yang terbaik. Nabi mengatakan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian, kata Rasulullah, orang yang mempelajari Quran kemudian mengamalkannya. Kalau mau menjadi pribadi yang terbaik, belajarlah Al-Quran, amalkan kepada orang lain. Hadirin rahimakumullah, itu di antara amalan yang bisa kita hidupkan dalam rangka kita hidupkan pada malam-malam turunnya Al-Quranul Karim. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.